Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajarnya akan gabung kelas 1 dan kelas 2. Belajarnya di kelas 2 ya, karena gurunya kelas 1 tidak bisa hadir. Jadi kita belajarnya bareng-bareng ya, harus tertib dan tidak boleh berisik. Nah, sebelum mulai belajar, kita cek dulu sama temannya habis tidak ya pada hari ini. Oh, alhamdulillah semuanya pada hadir. Nah, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Untuk pertama-tama ini, Ibu akan membagikan materi. Materi ini berhubungan dengan rumah. Nah, untuk kelas 1 kita akan belajar matematika yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di rumah. Untuk kelas 2 kita akan belajar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan menjaga kebersihan rumah. Untuk kelas 1, tujuannya kita belajar benda-benda yang ada di rumah adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk benda yang ada di rumah. Dan untuk kelas 2, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagi tugas. Untuk pertama ini Ibu memberikan kepada kelas 2 dulu ya. Untuk kelas 2, Ibu harapkan kalian bisa melihat di buku tema kalian halaman 5 tentang tes lebah dan semut. Baca dulu ya, Ibu beri waktu. Selanjutnya untuk kelas 1, yuk kita lihat di buku tema halaman 19. Nah, di buku itu kita bisa melihat ada benda-benda yang banyak bentuknya. Sebelum itu, yuk lihat dulu benda-benda yang ada di dekat sini. Banyak kan benda-bendanya? Nah, coba kita lihat dulu yuk benda-benda yang Ibu sajikan ini ya. Coba diperhatikan, ada benda-benda apa saja sih di situ? Oh, ada persegi panjang, lalu ada apa lagi? Oh, ada segitiga, lalu ketupat, ada yang terbaru nih, seekor genjang, terus trapesium, ada lingkaran, dan ada segi 5, dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui. Tapi kita mengetahui yang ini dulu ya. Nah, dari bentuk-bentuk benda tadi itu termasuk namanya bangun dasar. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah kita itu apakah sama dengan bentuk bangun dasar. Coba yuk kita pikirkan dulu benda-benda apa saja yang sama seperti bangun dasar yang ada dalam rumah. Sudah kita pikirkan. Oh udah, coba sebutkan benda-benda apa saja. Ya, TV bentuknya persegi, lagi ya. Oh benar, ada pintu bentuknya seperti panjang. Terus, oh ada jam itu bentuknya ada segitiga dan juga ada yang berbentuk lingkaran. Wah, masih banyak lagi kan? Itu bentuknya. Iya, banyak bentuknya yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, dari bentuk-bentuk ini anak-anak Ibu sudah tahu belum? Sudah paham? Baiklah, selanjutnya kita lihat di buku tema tadi halaman 19. Pada bagian kotak atau tabel ada benda-benda yang ada di rumah. Jadi, tugas kalian adalah menggambarkan benda-benda itu
dan menyebutkan apa bentuk dari bangun datarnya. Ucapkan di buku tulis ya, tanpa suara dan tidak boleh jalan-jalan. Selanjutnya, di kelas 2 sudah selesai membacanya. Oh, sudah. Pelajarannya tentang apa ya di buku itu? Oh, tentang lebahnya semut. Ada apa nih lebah semut? Oh, semutnya sudah membersihkan rumah, dan lebahnya datang ke rumah semut untuk mengunjunginya. Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari semut? Ya, kita harus menjaga kebersihan rumah supaya apa? Betul sekali, supaya rumah terhindar dari penyakit, dari debu, dari kotoran, dari binatang-binatang kecil ataupun kuman. Nah, sekarang kita tanya kembali, siapa di sini yang mau jadi semut yang rajin? Oh, banyak yang mau jadi semut, bagus. Nah, kalau kalian mau jadi semut, kalian harus menjaga kebersihan rumah. Bagaimana caranya? Kita sebutkan. Iya betul, dengan cara menyapu rumah, menyapu rumah, lalu apa lagi? Melap rumah. Setelah itu, oh iya betul, mencuci piring, mencuci baju, benar. Lalu apa yang terjadi jika tidak membersihkan rumah? Iya, betul sekali. Rumahnya nanti jadi kotor, yang seperti ibu katakan tadi, jadi jorok dan bau. Setelah itu banyak sampah berserakan yang tidak dibuang. Nah, sekarang coba lihat lagi di buku halaman selanjutnya. Ada tugas kalian untuk menulis soal dan menjawab pertanyaan itu dari teks lebah dan semut. Setelah itu nanti kita bermain peran ya. Kerjakan dengan baik, tapi tidak boleh berisik. Ibu mau lanjut ke kelas 1. Oke. Untuk kelas 1 sudah selesai. Oh, alhamdulillah sudah selesai. Ayo sini dikumpulkan buku-bukunya biar ibu nilai ya. Nah, sebelum itu ibu akan memanggil satu persatu anak ibu untuk menggambarkan benda-benda yang di rumah, lalu sebutkan itu termasuk benda dari bangunan apa. Jadi ibu panggil dulu ya. Yang pertama itu yang paling tertib, dedeknya tidak berisi. Oke, ayo Bang Gibran maju ke depan ya untuk giliran yang lain. Coba sebutkan gambarnya tadi apa. Kalau digambarkan dulu ya di papan tulis. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bisa. Nah, sekarang untuk anak kelas 1, anak ibu ini, ibu yang rapi ya. Ibu mau mengarahkan kembali ke kelas 2 tanpa suara ya. Nah, untuk kelas 2 anak-anak ibu sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Yuk sini kumpulkan lagi ini nilai ya. Nah, tadi kan ibu sudah bilang kita akan bermanfaat. Siapa di sini yang mau jadi semut dan siapa yang mau jadi lebah? Ayo bergiliran ya. Kita gantian tampil di depan supaya nanti adik-adik ini kelas 1 bisa melihat bersama-sama. Yuk, siapa duluan? Oh iya, Kak Tipa sama Kak Zahra. Maju ke depan. Yang lain tanpa suara ya, kita menyaksikan temannya bermain peran dulu. Alhamdulillah semuanya sudah bisa bermain peran. Nah, sekarang kita duduk kembali, jangan ada yang duduk ya, untuk memasukkan arahan untuk kita semua. Nah, tadi di kelas 1 kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di rumah yang bentuknya sama seperti bangun datar. Sudah paham belum dari materi hari ini? Alhamdulillah sudah paham. Ada yang ditanyakan? Oh tidak, sudah paham semua. Alhamdulillah. Jadi
kesimpulan hari ini, kita tetap harus menjaga benda-benda yang ada di rumah kita dan juga mengetahui termasuk benda dari bangun datar. Nah, ilmu banyak lagi nih untuk kelas 2. Kelas 2 sudah paham belum dari materi tadi? Oh, alhamdulillah sudah paham. Nah, jadi kita tanya kembali nih, kira-kira ada yang sudah tidak dari buku yang kalian baca tadi? Oh, tidak mudah kan untuk menjaga kebersihan rumah? Nah, jadi kesimpulannya, anak ibu di sini harus bisa menjaga rumahnya tetap bersih supaya sehat dan terhindar dari penyakit dan kotoran lainnya. Nah, untuk keseluruhannya, kita semua harus menjaga rumah supaya rumah itu bisa terhindar dari berbagai hal yang buruk dari rumah itu, termasuk menjaga kebersihan rumah dan menjaga barang-barang yang ada di dalam rumah. Bisa kan? Oke. Nah, jadi berharap anak ibu tetap terus belajar, jangan ada yang malas ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir dari kalam pertemuan kita pada hari ini, ucapkan terima kasih sudah menjadi anak yang soleh dan solehah, belajar ilmu gabung antara kelas 1 dan kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.